Shalom Bapak Ibu, saya Edward Sinaga, mahasiswa pendidikan profesi guru Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15200104090. Saya akan melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti secara daring pada kelas 10 dengan materi peran Roh Kudus bagi orang percaya dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat pagi peserta didik sekalian. Shalom. Shalom, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya, Baik sekali. Pak. saya berharap semuanya baik-baik, tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan supaya terhindar dari COVID-19. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran ini kalian tetap fokus, serius, dan tetap semangat. Terlebih dahulu, silakan Ingrid pimpin dalam doa. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama melalui via Zoom ini. Semoga Pak Edo diberi hikmat supaya bisa mengajar dengan baik materi pada hari ini dan juga kita bisa menerimanya dan mencernanya dengan baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau pimpin pelajaran kita dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Haleluya, amin. Saya terlebih dahulu absen. Keiko, Aurora, Hadir, Pak. Ruth, itu kameranya tolong dirapiin dulu. Dinaikin, kelihatan mukanya. Saya kan udah kelihatan muka saya semua, ya. Kayak si Ingrid tuh. Ingrid, kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Oke. Materi kita adalah peran Roh Kudus bagi orang percaya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21, Roma 8 ayat 1 sampai 11, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Tadi saya sudah absen, kemudian berpikir positif merupakan energi potensial yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita selalu berpikir positif agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Berpikirlah positif karena hidup yang Tuhan anugerahkan ini indah. Oke. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan dapat menjelaskan peran Roh Kudus bagi orang percaya menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Yang kedua, menganalisis ciri-ciri hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. 3, menyajikan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Sedangkan kompetensi dasar, memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Menyajikan peran Roh Kudus sebagai pembaharu dengan mengacu pada Alkitab. Pentingnya kompetensi dikuasai oleh peserta didik. Peserta didik harus memahami peran Roh Kudus dalam membaharui kehidupan orang beriman. Oleh karena dalam ajaran Kristiani, seseorang yang percaya kepada Yesus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya agar hidupnya sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalian bisa membaca indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran kita, 1,
peran Roh Kudus bagi orang percaya menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21. 2. Ciri-ciri hidup orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sedangkan strategi pembelajaran yang kita pergunakan adalah diskusi kelompok. Saya sudah bagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan mendiskusikan materi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu, model pendekatan yang dipakai adalah discovery learning. Nah, kriteria ketuntasan minimal 75. Jika kalian mendapatkan nilai di bawah 75, maka harus remedial. Oke. Sekarang saya mau bertanya terlebih dahulu. Ingrid, sejauh mana pemahamanmu tentang Roh Kudus? Roh Kudus itu pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal menurut saya. Oke. Yosafat? Pelindung, pengingat. Rosabella, bagaimana kamu bisa membuktikan jikalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus? Kita mempunyai kasih sukacita. Misalkan dalam hal kecil, jika kalau saya malam-malam suka tiba-tiba pengen tidur aja, Roh Kudus selalu ngingetin buat berdoa, Pak. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa memunculkan pertanyaan dari gambar ini berdasarkan materi kita? Kenapa Petrus Yohanes itu kan dia menyembuhkan orang sakit. Terus kenapa dia diadili padahal dia tuh nyembuhin orang? Apakah hidup orang percaya akan merdeka jika masih mengalami ketakutan? Ada lagi? Oke, sekarang saya akan baca ya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus pernah berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nah, berdasarkan gambar yang sudah ditayangkan, ada 3 gambar, maka kalian bisa memunculkan pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa itu, Angel? Jelaskanlah peran Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13-21. Oke, yang kedua. Analisalah ciri-ciri hidup orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ketiga, Ingrid. Bagaimanakah perilaku teman-temanmu di gereja? Apakah sudah menunjukkan ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jika belum, apa penyebabnya? Oke, pertanyaan inilah yang akan mengarahkan kalian untuk menjawab dan menemukan topik yang kita sedang bahas. Nah, sebagai literasi, kalian nanti buka di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21, Roma pasal 8 ayat 10 sampai 11, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Silahkan kerja kelompok, diskusi, mengumpulkan bahan-bahan berdasarkan apa yang tadi sudah kalian tanyakan. Ada 3 tadi pertanyaan. Jadi panduannya itu. Dan berkolaborasi dengan teman kelompokmu sehingga kalian mampu bekerja dengan teliti, jujur, dan objektif. Nanti bisa buka buku teks atau internet ataupun Alkitab. Oke. Kalau sudah, silakan kalian presentasikan. Kelompok 1 dulu. Ini saksi kebangkitan di Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21. Tertulis sesudah Pentakosta, para rasul menjadi percaya dan hidupnya berubah. Para rasul berani berkhotbah tentang Yesus yang bangkit dan mendapatkan karunia penyembuhan hingga mengakibatkan
konfrontasi dan para pejabat agama Yahudi. Meskipun demikian, mereka tidak bisa dihentikan. Mereka tetap bersaksi tentang Yesus yang bangkit yang telah mereka alami walau diancam sekalipun. Kita bisa merenungkan sikap dan perkembangan iman para rasul yang telah mengalami kebangkitan Yesus ini. Kebangkitannya mengubah hidup mereka. Mereka secara jelas, kedalaman iman nampak jelas ketika mereka berhadapan dengan tantangan. Ketika dilarang untuk memberikan Yesus, mereka tidak bisa berdiam diri. Nah, pada poin yang kedua, ada dimerdekakan dari dosa. Yang pertama, dalam Roma 8 ayat 10-11, Paulus mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anak Allah dan pengikut Kristus, kita telah memasuki kehidupan yang baru. Di dalam Kristus, kita dapat memperoleh Roh Kudus yang membangkitkan kita. Nah, yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus telah memberikan keberanian luar biasa bagi setiap pengikut Kristus. Hidup di dalam kuasa Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dosa sendiri bukanlah sekedar daftar kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan, namun belenggu yang membuat orang percaya terjebak di dalam hawa nafsu. Dosa ini dapat membuat kita gagal untuk melakukan perbuatan yang baik kepada Allah maupun kepada sesama kita, dan bahkan juga kepada seluruh ciptaan. Slide selanjutnya, Jan. Hidup yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang diwarnai oleh kekudusan. Itu dari 1 Petrus 1 ayat 13-16. Surat Petrus mengajarkan agar kekudusan itu tampak nyata dalam hidup orang Kristen dengan menaruh pengharapan kepada kasih karunia Tuhan dan menjaga hidupnya dengan tidak menuruti hawa nafsu serta mempertahankan dirinya tetap kudus. Orang yang kudus semestinya menunjukkan kehidupan yang khusus dan berbeda, karena telah dipilih untuk menjadi milik Allah. Bila Allah yang memanggil kita itu kudus, maka kita sebagai miliknya juga harus menjadi kudus, memperhatikan hidup kudus, dan menjauhkan diri dari kehidupan yang sembarangan. Memiliki buah roh, Galatia 5 ayat 16-26. Setiap buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22-23 adalah sebuah aspek dari sifat Allah. Karena itu, sasaran Roh Kudus adalah menghasilkan setiap buah roh ini dalam hidup kita, sehingga sifat kita bisa seperti kebenaran firman Tuhan. Panggilan kita adalah menjadi serupa dengan gambarannya. Roma 8 ayat 29. Kesembilan sifat ini harus berkembang dalam hidup kita, untuk kita dapat bertumbuh dalam karakter dari sifat ilahi yang sebenarnya. Sekarang silakan kelompok 3. Ciri-ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. 1. Dimerdekakan dari dosa, yaitu hidup di dalam Roh Kudus adalah hidup yang memerdekakan kita dari belenggu dosa. Dua, hidup dalam kekudusan, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah hidup yang diwarnai oleh kekudusan. 3. Memiliki buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Peran Roh Kudus bagi kita yaitu 1. Menjadi penolong, 2. Mengajarkan pembaharuan di dalam kita, 3. Memimpin hidup kita, 4. Menyertai kehidupan kita, dan yang kelima menjadi penghibur. Sekian dari kami kelompok 3. Terima kasih. Baik. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan presentasinya. Sekarang, kelompok siapa dulu yang mau bertanya? Saya mau nanya kelompok 3, Pak. Apakah setiap orang berdosa juga masih mempunyai kesempatan untuk dilindungi oleh Roh Kudus? Kalau kesempatan sih pasti dikasih lah ya, soalnya kan setiap manusia kan pasti punya kesempatan yang dikasih sama Tuhan. Mungkin melalui kesempatan itu nanti kita bisa berubah untuk hidup bisa bisa menjadi hidup sesuai
sifat dan karakter dari Roh Kudus tersendiri. Gitulah Pak maksudnya. Ria Jane, David, Jovan, Ingrid, kameranya dibuka, jangan ditutup kameranya. Oke, sekarang pertanyaan Leoni. Arti kemerdekaan dari dosa yaitu kan tidak terikat atau tidak tergantung kepada pihak tertentu. Lalu di dalam dunia ini kita harus bergantung kepada siapa? Saya mau jawab, Pak. Ya. Kan katanya tadi itu kalau di dunia ini sebagai orang percaya kita bisa bergantung pada Tuhan. Nah, jelas caranya itu kita bikin komunitas sesama orang percaya. Makanya disitulah Roh Kudus bekerja di saat kita bersekutu dan berkumpul dengan menggantungkan satu sama lain, juga mengandalkan kekuatan Tuhan. Disitulah Roh Kudus bekerja. Udah, Pak. Oke. Jovan, duduk yang benar. Tangannya itu diam, duduk yang benar, Jovan. Ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Sinta Bella, mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok David. Ya. Ya kan tadi dibilang di 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 11 itu dibilang, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana cara kita hidup baik di tengah-tengah dunia supaya kita nggak difitnah sebagai orang durjana? Makasih. Saya jawab ya langsung ya. Ya. Jelas ya, tadi di firman Tuhan juga udah dijelasin kalau orang Kristen itu harus menjadi apa sih? Terang dan garam ya. Di firman Tuhan kan udah jelasin ya, kita biar kita nggak difitnah caranya gimana? Kita berbuat baik pada sesama, membantu sesama. Terus juga ya berkata kepada yang bukan seiman kita tuh berkata baik, saling menolong lah. Gitu. Udah, Pak. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Nanya kelompok 2, Pak. Ya, oke. David dulu. Kan di situ juga ada tadi ngebahas kemerdekaan dari dosa. Contoh sesungguhnya merdeka dari dosa itu apa sih? Contoh dimerdekakan dari dosa. Kalau dimerdekakan dari dosa kan otomatis kita hidupnya sesuai cerminan dari Roh Kudus, terus juga ngikutin kehendak Tuhan, dan kayak nggak ngulangi suatu kesalahan yang pernah kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Menurut saya sih kayak gitu, Pak. Bener gak? Oke. Nggak Leoni tahu. dulu, Leoni. Yaitu tadi mengasihi sesama, terus mengasihi sesama dari agama lain juga, terus taat kepada pemimpin, terus tidak terikat atau tidak tergantung, kalau tidak terikat sama orang lain kecuali Tuhan Yesus saja. Dan itu kemerdekaan dari dosa. Oke. Contoh dimerdekakan dari dosa itu banyak. Yang tadinya suka mencuri, dia bertobat lalu meninggalkan dosa itu. Tadinya suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ataupun yang melanggar perintah Tuhan. Nah, akhirnya berubah oleh pimpinan Roh Kudus, maka dia dimerdekakan. Banyak ya perilaku-perilaku yang seseorang itu dimerdekakan oleh Roh Kudus. Saya mau bertanya, berdasarkan Kisah Para Rasul yang kita sudah baca, maka peran Roh Kudus itu bagi orang percaya apa? Menyertai kehidupan kita, Pak. Tadi Kisah Para Rasul berapa? 4 ayat 13 sampai 21. Nah, kalau dibaca di sana,
peran Roh Kudus itu memberikan keberanian. Memberikan keberanian kepada orang percaya, khususnya pada saat itu kepada Petrus dan Yohanes. Ada juga yang mempresentasikan peran Roh Kudus itu sebagai penolong. Lalu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus apa? Dimerdekakan dari dosa, terus hidup sesuai kekudusan, sama memiliki buah roh. Dimerdekakan dari dosa, hidup dalam kekudusan, dan hidup memiliki buah-buah roh. Oke. Tadi kalian sudah presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan menyimpulkan apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Kelompok 3 dulu. Bila kita percaya pada Tuhan Yesus saja, tanpa tidak tergantung kepada yang lainnya, maka kita akan dimerdekakan dari dosa. Kalau kita percaya. Dah itu. Oke, Angel. Tunggu, Pak. Kalau misalnya dimerdekakan dari dosa, otomatis kita memperbarui kehidupan untuk bisa hidup lebih kudus dan sesuai kehendaknya. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya Roh Kudus terus menyertai kita. Oke. Kelompok 1. Saya, Ya. menurut saya hidup kita tuh harus ya terus mengikuti perintah-perintah Tuhan supaya apa yang kita lakukan tuh sesuai dengan perintah Tuhan, dan juga yang pastinya kita terbebas dari dosa dan dimerdekakan dari dosa. Udah, Pak. Oke, kelompok 2. Apa kesimpulan dari materi kita? Hidup kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan, terus harus adanya suatu pembaruan gitu pada dalam hidup kita. Kayak gitu. Jangan tambahin, Jan. Jadi kita itu harus contoh Petrus sama Yohanes. Jadi mereka kayak lebih berani lah, Pak, memberitakan Injil. Jadi kita kalau misalnya ada roh dalam kita, jadi kita tuh nggak usah takut lagi gitu. Oke, terima kasih untuk kesimpulan yang kalian berikan. Nah, kita akan melihat bagaimana peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, peran Roh Kudus itu memberikan keberanian. Memberikan keberanian. Ya. Petrus dan Yohanes, mereka menjadi berani ketika Roh Kudus memimpin mereka. Yang kedua, bahwa ciri-ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus itu dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Yang ketiga, hidup dalam kekudusan. Nah, lalu yang keempat, memiliki buah roh. Buah roh itu apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, sekarang kalian harus bisa menghubungkan dirimu sebagai orang yang dimerdekakan dari belenggu dosa, yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup tidak melanggar firman Tuhan. Nah. Oke, ada
3 pertanyaan. Dan itu tadi kita sudah bahas. Yang pertama, jelaskanlah peran Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21. Lalu pertanyaan yang kedua, ciri-ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. 3, bagaimanakah perilaku teman-temanmu di gereja? Apakah sudah menunjukkan ciri-ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Jika belum, apa penyebabnya? Coba yang pertama, saya ingin mendengarkan langsung peran Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 4 ayat 13 sampai 21. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Memberikan keberanian. Terus apa lagi? Menjadi penolong dan menuntun kita. Penolong dan menuntun. Oke. Ciri-ciri orang Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ingrid, silakan. Silakan. Dimerdekakan dari dosa. Lalu? Terus hidup dalam kekudusan. Kemudian? Memiliki buah roh. Oke. Jangan lupa. Jadi jawabannya itu berdasarkan materi yang kita sudah pelajari ataupun yang kita diskusikan. Bagaimanakah perilaku teman-temanmu di gereja? Apakah sudah menunjukkan ciri hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yosafat. Nomor 3. Ada yang udah, ada yang belum, Pak. Yang belum mengapa? Yang belum apa penyebabnya? Saya boleh jawab gak, Pak? Boleh. Yuk. Karena dunia ini kan lama-lama makin kompetitif. Apa-apa mementingkan uang. Uang, jabatan, dan ketenaran. Ya, jadi mungkin kita mau fokus ke Tuhan tuh susah, Pak. Karena di satu sisi pasti karir tuh dianggap lebih penting. Karena dunia makin kompetitif. Jadi banyak yang belum, Pak. Gitu, Pak. Banyak yang belum ya. Oke. Sebetulnya itu kembali kepada diri sendiri. Jika uang nomor 1, maka Tuhan akan nomor sekian. Kita diajarkan oleh firman Tuhan mengutamakan Tuhan. Tuhan tidak melarang seseorang itu sukses, mengejar cita-cita, tapi ingat bahwa yang paling utama itu adalah bersekutu dengan Tuhan. Pencipta langit dan bumi ini siapa? Tuhan kan? Nah, kita seharusnya mengutamakan Tuhan. Nah, kalau ada teman-teman kalian ataupun kalian belum hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mulai sekarang belajar berdoa, berserah kepada Tuhan. Oke? Apakah ada yang mau bertanya perihal materi kita kali ini? Semua sudah paham ya? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, kalian diharapkan dapat menerapkan pengetahuan sebagai orang yang dimerdekakan dari belenggu dosa dan dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya mau tanya, yang dimaksud pengetahuan di sini apa? Kelompok 1. Yang dimaksud pengetahuan di sini apa? Pengetahuan tentang hidup yang benar, Pak. Hidup yang kudus dan benar, Pak. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, lalu ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tadi apa? Dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari dosa. Lalu
Memiliki buah Hidup dalam roh. kekudusan. Hidup dalam Buah roh. kekudusan dan memiliki buah roh. Oke. Kalian nanti kerjakan tugas yang ada di buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti halaman 90 sampai 91. Kemudian minggu depan dikumpulkan dan pelajari materi untuk minggu depan dengan judul Karya Allah dalam Kepelbagaian. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akan tutup dalam doa. Silahkan satu orang memimpin doa. Angel Anastasia. Silakan Angel, pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia yang telah Kau limpahkan pada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa berkumpul melalui Zoom. Kiranya Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada dan selalu memberkati segala yang kami lakukan dalam hal positif. Kiranya Kau juga menuntun kami supaya kami dapat hidup dalam kekudusan dan meninggalkan kebiasaan kami yang lama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kita sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan.